Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Klik Wijonarko. Selamat datang di podcast Edura TV. Pada hari ini kita akan lanjut berbicara mengenai topik kesehatan dan pengobatan integratif. Bagi kalian yang belum menyimak episode 1, silakan cek caption berikut. Nah, di hadapan saya sudah hadir Bapak RM Alfian, BRM, STRKes, STMSI, selaku narasumber kita. Nah, Pak Alfian ini adalah praktisi dan juga akademisi di bidang kesehatan. Nah, mungkin Pak Alfian kan tadi di episode sebelumnya, itu Pak Alfian sudah praktek hampir 14 tahun ya. Nah, kita pengen tahu sebenarnya sih dari 14 tahun itu penyakit apa yang Pak Alfian sering tangani dalam klinik pengobatan Pak Alfian? Oke, jadi karena saya sudah 14 tahun ya praktek ini, jadi sebenarnya banyak penyakit yang sudah saya tangani ya. Kalau kita lihat-lihat buku rekam medik pasien itu udah banyak banget ya. Nah, tapi saat-saat ini saya banyak menemukan pasien-pasien yang bermasalah pada tulang belakang. Ya, bermasalah pada tulang belakang. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, itu HNP, ya, cervicalnya bermasalah, ya, tulang lehernya bermasalah, ya, jantung dan stroke, ya, karena tadi pola hidup, ya, 4 sehat 5 sembarangan, jadi memang banyak pasien yang jantung dan stroke, ya, dan yang gagal ginjal pun juga banyak, MAH juga banyak, ya, tapi saya adopsi, ya, pengobatan-pengobatan. Memang saya sudah punya ilmunya, tetapi dengan saya belajar keluar ya ke China ya, nah itu lebih luas lagi ya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan tuh lebih luas lagi ya, menambah lagi wawasan saya ya, bagaimana bisa mempercepat proses penyembuhan ya, proses treatment ya, supaya si pasien tadi kembali secara cepat sembuhnya ya. Itu bisa dilihat di YouTube saya RM Alfian itu, atau di TikTok saya itu ada pasien-pasien yang sudah miring ya, pasien-pasien yang nggak bisa ngangkat tangan, frozen shoulder ya. Nah itu bisa ditangani dengan cepat, atau dengan trigger finger ya. Trigger finger itu yang lengket yang harus dia tek ya. Nah itu bisa kita obatin ya, kita treatment dengan cepat ya maksudnya. Kenapa kita bisa terapkan dengan cepat ya? Karena kita belajar anatomi, fisiologi, ya. Terus kita belajar tadi yang health cultivation, ya, body, mind, soul, spirit, energi. Nah, kita belajar juga tentang herbal, ya, termasuk dengan body, ya. Herbal itu, kenapa herbal? Ya, herbal itu sangat efektif kalau menurut saya, karena dia punya farmakologi, ya. Farmakologi itu mekanisme kerja dari obat, ya. Nah itu saya terapkan ya, karena ilmu saya juga di Herbal Medic UI, terus juga saya sebagai ketua LSK ya. Nah itu saya adopsi di situ semua ya. Nah terus kita adopsi yang integratif ini, pengobatan modern dan tradisional di sana. Nah karena regulasi kita memang belum diterapkan secara penuh ya. Nah, tapi kita sudah bisa menerapkan traditional China medicine ya. Ini kita lihat ada buku di sini ya. Mungkin pemirsa bisa lihat ya. Ini ada buku, ada dua. Nah, ini ada buku materi pembelajaran uji kompetensi KKNI level 4, pengobat tradisional ramuan, dan juga ada buku ilmu dasar pembuatan jamu ya. Ini Pak Alfian yang nulis ini? Ya, kebetulan saya yang nulis itu. Saya sebagai, tadi saya sudah sebutkan, saya sebagai ketua LSK, jadi saya membuat buku ini. Buku ini full ya, dari pertama kita etika profesi ya, sampai safety atau keselamatan klien atau pasien ya, anatomi fisiologi, tentang jamu 1, jamu 2, tentang farmakologi, herbal ya. Di situ ada penyakit, patofisiologi, terus pantangan dan saran, dan sampai treatmentnya. Di sini ada semua, ada 628 halaman ya kalau nggak salah saya. Dan itu satu lagi buku tentang meracik jamu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang senang nih, ibu-ibu kan senang banget tuh dengan beras kencur, kunyit asem, bunga telang. Nah itu ada di buku itu. Jadi memang saya di samping bikin buku, ada jurnal-jurnal yang sudah saya publikasi, kalau nggak salah sudah ada 5 ya publikasi jurnal ya.
Jadi di samping saya pengobatan, ya ilmu akademis itu sangat perlu. Supaya apa? Kita menerapkan itu tidak asal-asalan, ya. Bukan kita dengan tidak ada metode, ya, maksudnya kita punya metode, ya, dengan metode anatomi fisiologi. Misalnya kita membenarkan posisi tadi, kita harus tahu tentang masalah tulang, otot, rangka, ya, tulang mana yang bermasalah, ya, atau lumbal, atau torakal, atau servikal, ya, atau otot mana, ya, atau otot trapes, ya, atau otot latissimus dorsi yang bermasalah, atau trigger finger, ya, di mana tendonnya yang lengket, ya. Nah, itu bisa kita treatment, ya. Dengan apa? Dengan pengobatan pembenaran posisi, ya, seperti tadi tuina cengku, ya. Terus kita bisa dengan herbal, ya, atau kita benarkan posisi kita herbal, atau dengan akupuntur, ya. Akupuntur, karena di fisioterapi juga saya belajar akupuntur, ya. Di TCM pun saya belajar di rumah sakit akupuntur, ya. Terus bisa kita gunakan moksa, ya, moksa untuk mempercepat kesembuhan. Makanya ada di YouTube saya tuh orang trigger finger sekali terapi dia bisa. Ya, kenapa? Karena hanya tendonnya bermasalah, inflamasi. Nah, bagaimana inflamasinya ini rilis, ya. Sama kayak HNP, saraf kejepit. Bagaimana postur tulangnya itu lurus, ya, tidak menekan, ya. Nah, akhirnya bisa sembuh. Nah, kayak stroke jantung, bagaimana penyumbatannya? Itu terbuka. Penyumbatannya rilis, ya kan? Proses penyumbatan itu banyak, ya. Jadi misalnya kalau kita kolesterol aja lah, hiperlipidemia. Hiperlipidemia itu kolesterol tinggi, triglyceride tinggi, LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah. Nah, dia terjadi ada namanya radikal bebas, sehingga celah endotel itu akan merenggang, akan masuk ke dalam endotel, dan dikira oleh makrofag itu ada benda asing. Akhirnya dia mengikuti si lemak tadi yang masuk endotel, terjadilah cell foam. Nah, cell foam itu yang akan menyumbat pembuluh darah. Nah, ternyata cell foam ini bisa kita lakukan dengan treatment, ya, bagaimana dia akan kembali lagi normal, ya, pembuluh darah akan kembali lagi normal. Nah, ini ada terapi-terapinya. Oke, berarti dengan kata lain sebenarnya Pak Alfian ini banyak mempelajari, ya, tadi akupunktur gitu, ya, pernah D4, ya, akupunktur, terus kemudian juga sekarang sebagai tadi LSK itu sebenarnya apa sih, Pak? Oke, LSK itu lembaga sertifikat kompetensi. Oke, jadi sebenarnya dari pengobatan integratif ini pendidikannya sebenarnya ini lebih luas, ya, lebih luas. Ilmunya lebih banyak, ya? Lebih banyak. Oh, jadi tidak hanya pengobat tradisional ramuan saja Indonesia seperti itu, bukan? Jadi kalau LSK itu kebetulan kita hanya bater ramuan, ya. Jadi kita bidangnya bater ramuan, dan itu levelnya setingkat D2. Sedangkan integratif ini kan levelnya D3 ke atas. Yang sekarang ada adalah D4, ya, D4 PTT, pengobatan tradisional Tiongkok, atau PPTI. Tiongkok, ya? Ya, atau yang PPTI atau interkontinental. Nah, interkontinental dari luar masuk. Nah, itu sebenarnya lebih luas, ya, karena Chinese medicine itu tidak hanya bicara herbal, ya, tapi dia herbal China, ya, tapi bisa kita terapkan herbal Indonesia. Terus dia belajar dengan tuina cengku tadi, ada tuina, ya, ada lagi akupuntur, ada lagi moksa, ya, ada lagi centau, ya, ada lagi floating needle, ya, ada lagi herbal yang intravena, ya, jadi itu luas banget, ya. Ada cupping, ya, ada cupping, bloodletting, atau bekam lah kalau kita lihat di sana sama di sini namanya bekam, ya. Tapi dia menggunakan api kadang-kadang, cupping fire namanya, cupping fire, ya. Kadang-kadang jarum juga dibakar, dia ditusukkan di tempat frozen shoulder karena orang sana banyak yang terkena Bell palsy dan frozen shoulder. Jadi dipanaskan jarumnya, ditusukkan. Nah, tapi ya kita belajar dengan anatomi fisiologi, ya, jangan sembarang nusuk, ya, karena bagian paru-paru berbahaya, ya, interkostal ditusuk bisa pneumotorak, ya. Jadi kita harus belajar benar-benar, ya, kita tahu anatomi fisiologi, dan saya memang senang belajar, dan saya loncat-loncat, ya, maksudnya dari herbal medik, saya belajar herbal, saya belajar fisioterapi, ya, fisioterapi itu muskuloskeletal, neuromuskuloskeletal, ya. Neuromuskular, jadi neuro saraf adalah muskular, ada otot, ya. Terus saya juga lagi belajar TCM sekarang, ya. Nah, jadi saya memang senang belajar, ya, menerapkan itu, ya, secara apa? Secara tadi holistic health cultivation, ya, survival, ya, itu. Tapi di buku itu berarti sudah mencakup. Sebenarnya di buku ini mencakup, karena saya LSK itu kan kita ada
pengobatan herbal dan ada keterampilan. Ya, keterampilan itu olah pikir, ya, olah pernafasan, ya, olah gerak, ya, sudah termasuk di sini. Jadi ada juga tentang HNP, bagaimana cara penanggulangan HNP dengan treatment, dengan latihan, dengan terapi dan herbalnya. Oke, nah balik lagi tadi kita kan berbicara tentang bagaimana sih di segmen terakhir itu ini pendidikan integratif atau pendidikan pengobatan integratif ini bisa tidak sih diterapkan di Indonesia? Tadi Pak Alfian jawab bisa. Nah, sebenarnya sih bagaimana sih untuk bisa menuju ke arah sana? Ya, ya, di mana-mana pasti akan melalui pendidikan. Ya, pendidikan itu ya kita mengikuti regulasi pemerintah. Ya, yang sekarang ada PTT nomenklaturnya, terus ada juga PPTI, ada PTI ya, Pengobatan Tradisional Indonesia, ada juga di 3 Jamkes ya, jamu. Nah, itu kita ikutin regulasi pemerintah. Nah, kalau misalnya kita mau membuat sekolah, ya mungkin kita dimulai dengan D4. Ya, D4 yang sekarang ada PTT. Nah, itu kita ikutin regulasi yang ada ya. Nah, setelah kita punya pendidikan, berarti kan kita harus punya rumah sakitnya. Ya, bagaimana mahasiswa ini bisa praktek? Kan kalau di Cina itu kita langsung praktek, ada hospitalnya langsung. Nah, sama kayak kedokteran punya hospitalnya langsung. Nah, bagaimana sih pengobatan tradisional Tiongkok ini, PTT ini, ada rumah sakitnya. Ya, karena kalau kita tidak ada rumah sakit, gimana menangani pasien? Kita tidak temu pasien. Oke, untuk sementara mungkin ada namanya kerjasama dengan klinik-klinik yang sudah menerapkan TCM misalnya. Bisa, ya. PKL di situ bisa. Ya, kayak saya dulu di fisioterapi, saya di rumah sakit di Airspon, saya ikut ya, terus di Paru ya, rumah sakit Paru di di Puncak ya. Nah, terus ada yang nggak punya, misalnya di penanganan kasus cedera, cedera habis main bola ya, cedera kaki ya. Nah, itu waktu itu di klinik klinik untuk penanganan muskuloskeletal ya, itu klinik ya. Nah, ada lagi saya di tempat pediatrik ya. Pediatrik itu anak-anak ya. Jadi ada geriatrik, ada pediatrik. Nah, pediatrik di anak-anak. Nah, itu waktu itu saya di mana saya lupa ya, di disability ya. Jadi anak-anak yang keterbatasan khusus, yang ada dia memang cerebral palsy ya, terus ada masalah kognitif ya, ada masalah apa lagi ya, macam-macam ya kognitif yang bermasalah. Akhirnya bagaimana kita bisa dia daily activity ya, bisa dia hidup mandiri ya. Nah, itu bagaimana kita menguatkan core-nya, menguatkan tangannya, armnya, menguatkan kakinya ya, dari duduk berdiri berjalan ya. Nah, itu kita terapkan. Jadi memang harus ada rumah sakit yang menaungi. Jadi pendidikan yang utama ya, karena ini sangat akan berkembang ya. Kalau saya lihat sekarang sudah ada beberapa perguruan tinggi yang membuka itu, dan mahasiswanya banyak sekali. Terutama yang saya ikut kemarin sampai 300 mahasiswa. Ya, itu. Ya, jadi berarti sebenarnya kan untuk bisa menerapkan pengobatan integratif didahului dengan sumber dayanya dulu ya. Sumber daya manusia tadi. Benar. Pak Alfian pendidikannya, terus kemudian setelah mereka pendidikan itu lari kemana seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari regulasi itu bisa diterapkan tadi dengan PTT seperti itu ya? Iya, yang sekarang ada ya itu. Pengobatan tradisional Tiongkok seperti itu Pak. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan Pak Alfian ya, dalam kacamata Pak Alfian, ini prospeknya itu tadi Pak Alfian prospeknya besar gitu ya. Nah, dalam pendapat Pak Alfian, seberapa besar sih peminat ataupun calon mahasiswa yang memang ingin belajar tentang hal ini, dan ketika mereka nanti belajar, mereka bisa ngapain aja sih setelah lulus seperti itu? Ya. Jadi kalau kita lihat ya, karena teman-teman ini banyak praktisi ya, teman-teman ini sudah banyak praktisi sebenarnya. Cuman legalitasnya saja ya. Nah, legalitasnya belum, mereka ya, mungkin mereka belum punya STR ya. Selama ini mereka pendidikannya D3 ke bawah ya. Nah, jadi banyak banget prospek-prospek yang bisa mereka itu dinaikkan. Karena kasihan, mereka itu pengobat-pengobat senior, ya, pengobat-pengobat lama, ya. Nah, dengan adanya RPL, ya, rekomendasi pembelajaran lampau, bisa membantu mereka. Karena mereka sudah praktek
mandiri udah lama ya. Jadi mereka juga sudah tahu safety pasien tuh udah pasti tahu ya. Nah, ini bisa kita naikkan ke level mereka sekolah. Nah, itulah kesempatannya banyak. Karena praktisi di Indonesia sangat banyak. Kebetulan tadi saya sudah bilang 300 teman ikut dalam TCM ya. Mereka ingin sekolah, mendapatkan gelar dan mendapatkan izin resmi ya. Nah, untuk apa? Ya, selama mereka sudah keluar izin, mereka bisa praktek. Mereka bisa praktek yang luas karena TCM-nya sangat luas ya. Tadi yang saya sebutkan ada akupunturnya, ada bekamnya, bloodletting ya, ada centau ya, atau akuputomi ya, ada tuina cengku ya, kiropraktik ya, ada lagi herbal ya, sangat luas. Jadi teman-teman itu pasti akan keluarnya mereka akan praktek mandiri. Nah, tetapi di pemerintah pun juga sebenarnya sudah ada ya, di Puskesmas itu sudah ada pengobatan tradisional. Di rumah sakit pun sudah ada pengobatan tradisional, ya. Di mana lagi pelayanan kesehatan lain, Payankes juga sudah ada. Cuman karena SDM-nya belum ada, makanya belum diterapkan. Ya, seperti tadi saya pernah jelaskan di episode pertama, saya ngisi di RS Suraji. Nah, di situ sudah ada tempat memang pengobatan tradisional. Cuman SDM-nya belum punya. SDM-nya belum punya, terus kita pengen praktek di situ, CI-nya juga belum punya. Ya, akhirnya ya kita cuman baksos jadinya di sana. PKL kita baksos sekalian pengabdian masyarakat ya. Nah, sangat luar biasa kalau didukung oleh akademisi ya, perguruan tinggi dan pemerintah ya. Ini akan semakin luas, semakin berkembang saya yakin ya, karena sudah melihat hasilnya, outputnya pasien itu bisa sembuh. Ya, itu. Oke, baik Pak Alfian. Nah, ini kan berarti kan sangat prospek sekali ya untuk kita belajar dengan pengobatan tradisional Tiongkok atau pengobatan integratif yang memang sudah dilakukan di sana. Nah, pengalaman Pak Alfian ya, selama kita balik lagi ke praktek tadi ya, ada kasus tertentu nggak sih yang dialami oleh pasien Pak Alfian yang tadinya punya keluhan terus kemudian setelah ditreatment dengan pengobatan integratif yang Pak Alfian tadi lakukan, itu menunjukkan gejala yang bagus? Ya, sangat banyak ya di YouTube saya, di TikTok saya tuh banyak banget ya. Ada yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya, ada yang nggak bisa ngangkat tangan ya karena frozen shoulder ya. Ada yang trigger finger nggak bisa membuka, meluruskan ya. Ada yang HNP datang miring-miring, ada yang pakai kursi roda ya, yang nggak bisa jalan jadi jalan ya. Terus ada yang jantung, ada yang stroke, di situ juga ada ya. Nah, itu hasilnya memang bagus ya, hasilnya memang bagus. Dan saya juga punya lab ya, karena saya belajar, saya bisa baca lab ya. Dan kebetulan kakak saya dokter semua, orang tua saya juga almarhum dokter ya. Jadi saya mudah untuk belajar dan memang saya kuliah juga belajar ya. Di fisioterapi itu kita baca ronsen ada belajarnya ya. Apalagi menggunakan alat ya. Kalau fisioterapi itu kan banyak menggunakan alat. Ada TENS, ada ultrasound ya. Nah, itu sangat sangat terpakai maksudnya. Nah, itu disitulah pengobatan integratif ya. Jadi pengobatan modern dicampur dengan pengobatan tradisional. Nah, itu bisa kita gabungkan ya. Dengan kita belajar modern, kita terapkan dengan tradisional. Itu lebih cepat. Oke, berarti hasilnya memang akan lebih bagus seperti lebih itu. Bagus, lebih bagus. Nah, nah ini kita kan bicara di podcastnya UNJ nih. Kebetulan Edura TV ini miliknya UNJ, dan di UNJ sendiri ini memang belum ada ya untuk jurusan program studi ataupun fakultas kesehatan. Tapi di UNJ ini ada namanya Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ya. Nah, tadi Pak Alfian sempat singgung nih tadi tentang cedera-cedera atlet seperti itu. Nah, selama ini kan ada measure gitu ya kalau misalkan di olahraga. Nah, apakah bisa ya misalkan dari pengobatan integratif ini bisa membantu performance atlet gitu ya di dalam melakukan aktivitas olahraga atau event gitu. Karena tentunya pas ada event tentunya ada energi yang dikeluarkan besar sehingga rentan cedera, terus kemudian proses pemulihan. Nah, itu seperti apa sih, Pak? Ya.
Jadi kalau kita di China itu ya sebenarnya di fisioterapi juga sudah diterapkan ya namanya endurance. Endurance itu bagaimana kita bisa berlatih atau olahraga lebih lama, tahan lebih kuat ya. Nah, ada gerakan-gerakan namanya pasif yang kita bantu ya, ada gerakan yang dia aktif dia sendiri ya. Ada gerakan namanya isometrik ya, bagaimana dengan tahanan ya. Nah, itu adalah sebenarnya gerakan-gerakan yang memperkuat endurance ya. Nah, tapi kalau cedera bagaimana lebih cepatnya ya. Nah, di fisioterapi pun sudah ada sebenarnya. Cuman kita kombinasikan lagi dengan Chinese medicine, dengan traditional Chinese medicine ya. Bisa kita bantu dengan herbal karena fisioterapi tidak ada herbal ya. Bisa kita bantu dengan moksa ya. Moksa ya, bisa kita bantu dengan akupuntur ya. Di fisioterapi ada namanya Drenderling, tapi kalau di TCM dia menggunakan jalur meridian ya. Dia ada jalur-jalurnya, bagaimana menguatkan muscle, bagaimana untuk menghilangkan inflamasi, ada jalur-jalurnya ya. Nah, itu bisa kita kombinasi seperti orang cedera meniskus ya, meniskus akibat dia main bola ya, kena tackle ya, atau dia ligamennya robek ya. Nah, itu kan bisa kita cek dulu. Ya, boleh kita adjust langsung. Kita cek apakah ada yang robek atau enggak. Kita bisa menggunakan namanya pemeriksaan anterior Dower test ya, posterior Dower test ya. Bisa kita gunakan McMurray ya. Nah, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kita cek. Ya, kita cek apakah ada robek, apakah oglek atau enggak ya. Nah, kalau misalnya itu tidak ada, bisa kita lakukan pemeriksaan lanjut treatment. Ya, bisa kita lakukan treatment. Tapi kalau dia robek ya jangan kita force, ya jangan kita tekan. Ya bisa kita menggunakan bandage ya, kita kuatkan otot-otot sekitarnya dengan latihan ya. Kita akupuntur, boleh ya. Tapi kalau misalnya dia tidak robek, bisa kita lakukan dengan traksi ya. Mungkin ada selah sendinya yang menempel. Ya, kalau dia tidak ada gejala-gejala dari robek ligamen, ya, nah bisa kita renggangkan. Mungkin dia salah posisi ya karena dia ke tackle, dia agak miring. Nah, itu bisa kita traksi, namanya tuina cengku tadi, ya. Nah, terus bisa kita dengan jarum akupuntur, namanya ST35 ya, atau extra point di sini. Nah, itu ada jalurnya. Kalau di fisioterapi, Drenderling, posisi-posisi yang sakit ya, bisa kita gunakan TENS ya, ultrasound ya, atau kita gunakan herbal tradisional ya, itu dengan moksa bisa. Oh, jadi kalau misalkan atlet cedera parah misalkan, itu tidak harus langsung, wah ini langsung operasi seperti itu ya? Ya, enggak. Bisa kita lihat dulu kan. Dilihat dulu ya. Memang apakah ya? Perlu kita tadi modern, apakah kita perlu tradisional. Oke. Ya, kalau misalnya memang harus modern, ya kita lakukan. Atau misalnya, kombinasi. Atau kombinasi. Misalnya tadi rupturnya, robeknya terlalu jauh. Bukan half ruptur ya, bukan setengah ruptur misalnya. Lebih dari hampir 100%-nya terpaksa operasi ligamennya. Tapi kalau dia cuma rupturnya sedikit, nah itu bisa diolah. Maksudnya bisa di-treatment dengan pengobatan tradisional atau fisioterapi. Dia menguatkan otot gastruknya, otot betisnya, dia kuatkan dengan hamstringnya di belakang ya, dia kuatkan dengan quadricepsnya, ya otot-otot sekitarnya, ya bisa juga dengan otot-otot yang memang membantu dari si lutut ini. Akhirnya kan dia yang cederanya robek tadi aman, ya itu. Nah makanya pengobatan tradisional dan modern bisa dikombinasikan, ya. Ya kasus-kasus degeneratif apalagi, ya kalau kasus-kasus memang yang sudah genetik ya, memang kita harus operasi. Misalnya jantungnya dari kecil sudah ada robek ya, septalnya sudah robek ya. Nah itu memang harus operasi. Kasus-kasus yang primer. Tapi kasus-kasus yang sekunder, yang degeneratif itu bisa kita tangani dengan tradisional. Oke. Oh berarti dengan kata lain sebenarnya kita butuh tenaga kesehatan integratif yang lebih banyak seperti itu, Pak ya? Iya. Kalau memang kita pengen mempercepat kesembuhan atau kita meningkatkan endurance-nya tadi ya. Kalau untuk di pengobatan di olahraga ya, olahraga. Ya karena kalau di DKI sendiri kan ada hampir lebih dari 1.200-an atlet gitu ya. Waktu PON kemarin yang diberangkatkan seperti itu. Dan butuh juga tenaga kesehatan yang tentunya bisa tadi ya meningkatkan tadi endurance tadi ya. Iya, benar. Ya, artinya kan kita butuh tenaga kesehatan yang juga lebih banyak yang ahli dan kompeten di bidang integratif seperti itu. Benar. Mungkin tidak hanya medis yang kita bawa, kita juga bawa yang tradisional, dia menggunakan akupuntur, dia bawa sudah akupunturnya ya, atau dia menggunakan cupping ya, atau mereka menggunakan moksa. Nah, atau menggunakan tuina anmo.
Tuinaanmu tuh pijet ya, ada caranya. Dia ada squeeze ada yang dia ichicui namanya ya. Ada juga yang dia cuman yang dicolek-colek ya di apanya di ligamennya ya, atau di tendonnya ya, dicolek untuk apa? Untuk dia supaya ada strum. Nah, kadang-kadang kita bisa nyetrum orang ya. Strum itu supaya apa? Jadi ada otot-otot saraf yang aktif kembali ya itu. Nah, di ketiak kita ini ada ya. Saya sering kalau ada pasien-pasien yang frozen shoulder ya. Frozen shoulder itu saya kolek ya. Nah, terus di sininya juga ada. Nanti di sininya juga ya. Nah, itu akan dia ke strum. Nah, ke strum itu akan melemaskan yang nyangkut. Kan kalau frozen shoulder itu kan dia frozen itu kan beku ya, beku. Nah, bagaimana si bekunya ini longgar ya? Karena pasti akan lengket ya. Ini ada kapur, ada bonggol, lengket mau ke kanan mau ke kiri nggak bisa ya, karena tadi dia frozen ya itu. Oke. Nah, di UNJ sendiri kan sudah sudah PTNBH ya, tanggal 14 Agustus 2024 kemarin sudah dapat SK-nya dari Presiden. Artinya dengan PTNBH ini sebenarnya UNJ memiliki kesempatan untuk bisa membuka program studi baru ya. Oh iya dong, pasti. Nah, berarti dengan prospek ya tadi artinya dari pangsa calon mahasiswanya ini luar biasa besar, terus kemudian prospek kedepannya luar biasa juga besar. Nah, berarti apa sih yang kira-kira perlu disiapkan kalau misalkan pendidikan integratif ini, pengobatan integratif ini mau diimplementasikan atau ingin dibuka program studi baru? Saran Pak Alfian seperti apa sih? Ya, pertama di Cina ini lagi ya saya ngalamin sendiri ya, karena saya ketua rombongan, ada ketua pelaksana dari beasiswa ya, beasiswa Jiangxi University sampai sekarang sudah angkatan kedua, ini mau angkatan ketiga ya. Jadi di China sendiri banyak sekali beasiswa yang diberikan ya, beasiswa. Oh, beasiswa ya. Beasiswa scholarship ya. Termasuk saya dapat scholarship ya. Jadi saya double degree di Indonesia dan di luar ya, biaya pendidikannya free ya. Nah, itu banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa dikerjasamakan di luar. Di universitas mana aja Pak yang kira-kira berpeluang untuk dapat ya, beasiswa? Karena saya kemarin itu ada 4 universitas ya, cuman satu itu memang dia di Hainan itu kita cuma silaturahim dulu ya. Tapi kalau yang 3 ini kita memang kerjasama ya. Jadi ada Zhejiang University ya di Hangzhou, ada Jiangxi University di Nanchang ya, ada Hubei University di Wuhan. Nah, Hubei University ini besar sekali ya. Yang kedua adalah Zhejiang, yang ketiga adalah Jiangxi. Nah, Jiangxi ini karena kita sudah mungkin ikatan emosional karena Dr. Willy di S3 di sana. Nah, dia berteman dengan dekannya ya. Nah, akhirnya kita dapat beasiswa di sana. Kemarin angkatan pertama itu ada 15 orang. Angkatan kedua 22 orang ya. Nah, jadi peluang itu sangat banyak sekali ya, kalau misalnya nanti UNJ mau membuat PTT ya, itu bisa bekerja sama dengan China. Mungkin nanti pendidikannya di sini, dia profesinya di sana kalau belum ada rumah sakitnya di sini. Nah, jadi pendidikan mereka di sini 4 tahun misalnya, nanti plus satunya di sana. Oh, maksudnya Pak Alfian ini dual degree gitu? Dual degree. Oh, dual degree. Dual degree. Artinya 4 tahun belajar di Indonesia, 1 tahun belajar di China. Nah, tapi itu program yang reguler. Kalau saya kan rekognisi pembelajaran lampau, RPL. Jadi saya lebih cepat. Jadi kuliah di sini hanya 1,5 tahun, di sana 2 tahun. Karena RPL. Ya. Tapi kalau kita reguler, tapi sama, RPL itu kan sebenarnya mereka sudah pernah belajar. Mereka dianggap sudah pernah menguasai itu dan mereka punya kompetensi, makanya dikonversi nilai dipangkas. Itu namanya RPL ya. Nah, tapi kalau mereka belum punya ilmunya, mereka ikut reguler harusnya. 4 tahun plus 1 ya. Jadi 4 tahun di sini, nanti 1 tahun profesinya di rumah sakit. Kalau di sini belum ada ya. Nah, kayak saya RPL tapi profesinya di sana. Karena belajar di rumah sakit dan 2 tahun ya untuk kuliahnya. Ya, insya Allah tahun ini 2 gelar saya dapat. Iya. Insya Allah tahun ini. Oke, luar biasa ya. Jadi berarti peluang beasiswa ini sangat besar ya. Ini dari beasiswanya dari hanya satu dari universitas atau? Nah, kebetulan kita yang Jiangxi University, yang Zhejiang itu yang S2 kemarin ya. Nah, Hubei itu karena kemarin mungkin karena sudah ada Jiangxi, Hubei itu kita tidak teruskan ya. Nah, itu
mungkin ada universitas lain ya, mungkin UNJ mau bikin ya, mungkin nanti saya bisa kenalkan ya, karena kebetulan wakil rektornya ke sini. Oh gitu. Jadi sebenarnya Pak Alfian punya hubungan emosional yang dekat ya? Iya, iya, iya. Non formal ya? Ya, ininya, non formal. yang apa namanya? Yang sudah terjalin ya? Iya. Oke, berarti kalau misalkan UNJ nih mau buat, kira-kira apa? S1 atau D4 atau Ya. D3? Kalau nomenklaturnya sekarang D4, ya, D4 S1 ya, Pak? belum ada ya. Oke. Jadi sebaiknya D4 ya. D4 nanti kalau misalnya ada waktu dan Allah izinkan ya berjodoh, ya kita nanti yang dari HUPE ya coba saya call lagi ya. Kita undang ya, kita ngobrol ya. Mudah-mudahan ada jalan titik ketemu ya. Karena mereka senang banget ya, senang banget. Mereka sekarang memberikan beasiswa itu banyak sekali ya di China ya. Rata-rata ya, Oh gitu. rata-rata. Oh berarti ini untuk D4. Berarti ini peluang bagi UNJ kalau misalkan UNJ ingin membuka jurusan atau program studi baru ya. Iya, iya. Karena nomenklaturnya sudah ada. Iya. Kalau yang S1 kan belum ada. Tapi bisa aja ke depannya nanti bikin S1 dan profesi. Karena S1 kalau S1 harus profesi. Oke, saya pengen tanya lebih jauh. Berarti dari D4 ini lulusannya ini bisa langsung praktek, Pak? Langsung. Karena kan S1-nya belum ada. Tapi kalau S1-nya sudah ada, biasanya nanti disuruh profesi. Kayak fisioterapi. Untuk praktek mandiri ya, maksudnya. Fisioterapi itu dulu D4 boleh praktik mandiri langsung keluar. Karena STR-nya. Tapi karena sudah punya profesi S1-nya, yang praktek mandiri itu harus S1 profesi. Tapi dia ke rumah sakit boleh. Ke rumah sakit, klinik yang ada fisioterapi boleh. Mereka ke praktek itu. Nah, sedangkan TCM, yang PTT ini baru D4. Ya, jadi mereka langsung keluar STR, boleh praktek. STR itu untuk registrasi, ya, jadi maksudnya nanti diberikan rekomendasi mengurus STR di konsil, ya, konsil mengeluarkan STR, STR akan menjadikan rekomendasi atau persyaratan di PTSP untuk membuat SIP KTK, ya, jadi surat izin praktek kesehatan tradisional. Nah itu SIPKT ya. Nah, itu untuk mengurus di PTSP gitu seperti. Oke, dengan punya tanda surat tersebut, itu sebenarnya tadi Pak Alfian itu bisa dikaitkan dengan ini sudah bisa praktek di rumah sakit tadi yang di Klaten, Dokter Suraji itu. Oh, bisa jadi CI. Jadi CI. Jadi CI. Jadi gitu CI ya? bisa. Oh, gitu. Karena kan, tadi Pak Alfian masalahnya karena belum ada CI-nya itu. Belum ada CI-nya itu ya. Karena belum ada dokter. Rumah sakit, klinik, puskesmas termasuk gitu ya, Pak? Iya, karena belum ada dokter yang memang belajar integratif, belajar modern dan tradisional. Jadi belum ada CI. Sama kayak kita di fisioterapi. Kita ke RSPON. RSPON tuh yang tamatan fisioterapi banyak. Jadi kita belajar dengan CI-nya. Clinical Instructor. Nah, itu CI-nya itu sudah ada di sana. Kita diantar oleh universitas perguruan tinggi ke sana, nanti CI itu yang membimbing kita. Nah, sedangkan yang integratif ini belum ada. Makanya kemarin kita mau praktik di Suraji nggak bisa, karena CI-nya belum ada. Gitu. Oke, berarti dengan kata lain kalau UNJ membuka D4 PTT gitu ya. Nah, ini otomatis peluang bagi lulusannya untuk terserap di industri kesehatan itu luar biasa besar luar sekali. Biasa. Malah UNJ juga bisa membuat nanti S2. Bisa juga bikin S2 ya, S2 tentang kesehatan, S2 tentang tuina ya, atau dengan sekarang lagi ramenya tourism wellness ya, wellness. Wellness itu sangat diminatin sekarang. Nah, wellness itu kan pasti ada pijet kan. Nah, itu tuina bisa masuk di situ. Jadi gitu. Spesial untuk S2-nya. Oh gitu. Oh, dengan kata lain kalau misalkan apakah bisa nih Pak, ini dalam pikiran aja menurut pendapat Pak Alfian, kalau misalkan sudah ada D4 gitu ya, PTT, itu seperti Jiangxi ini bisa bikin rumah sakit tersendiri gitu? Oh, bisa ya, cuman mungkin masih panjang ya. Masih panjang ya. Masih panjang. Tapi kalau memang sudah siap lahannya ya, sudah siap tenaga kesehatannya ya, yang tradisional, bisa aja diterapkan rumah sakit itu. Atau yang rumah sakit yang sudah ada, ya nggak usah bangun rumah sakit lagi, rumah sakit yang ada
ya kita terapkan yang Oh, tadi diintegratifkan. diintegratifkan. Oh, gitu. Ya, Ya. itu misalnya tadi dokter sudah belajar Kerjasama herbal. dengan universitas mana yang siap untuk diintegratifkan? Iya, benar. Jadi misalnya rumah sakit tadi punya dokter. Dokter itu belajar ke Jiangxi atau dokter itu belajar ke Hubei. Oke. Ya kan mereka dapatkan ijazah. Ya kan itu sudah bisa integratif. Oke. Mereka bisa mengajarkan kayak saya sekarang. Saya bisa mengajarkan nanti setelah saya lulus, ya. Karena saya sudah dapat ilmunya di sana. Ya, tradisional bisa diterapkan di sana di Indonesia. Gitu. Oke, dengan kata lain kalau misalkan tenaga SDM-nya sudah bisa banyak bermunculan ya. Nah, itu nanti peluang itu akan berkembang, akan menjadi lebih besar seperti itu. Iya, berkembang lebih besar karena ya sama seperti kita fisioterapi nanti buka di mana-mana ya. Ada macam-macam fisioterapi ini kan. Ada dia memang untuk peningkatan kekuatan otot ya. Ada memang yang cedera ya, macam-macam. Sama kayak dokter juga, ada yang dokter umum ya, ada yang dokter spesialis ya. Nah, itu sama. Nanti TCM ini kan nanti dia modern. Kalau misalnya orang nggak mau modern, mereka bisa ke tradisional. Pilihan tradisional banyak. Ya, bisa dia ke bekam, misalnya cupping tadi ya, bisa dia ke akupuntur, ya, bisa dia ke moksa, ya, bisa ke dia cengku, ya, tapi bisa dikombinasikan itu semua. Jadi ada nanti spesialisasi. Kalau di sana ada spesialisasinya. Jadi ada S2 TCM, ada S2 yang health cultivation ya, kalau nggak salah kemarin ya, ada lagi S2 apa? Ya, jadi banyak. Ya, dia spesialisasi jatuhnya. S2-nya. Oke, menarik. Berarti kan ini nanti akan banyak berkembang lah. Banyak. Nah, tadi kalau bicara beasiswa, sebenarnya beasiswanya itu kira-kira full atau gimana sih Pak yang memang pernah ditawarkan? Kalau yang sekarang itu pendidikan aja, akomodasi kita sendiri. Ya, kalau yang sekarang pendidikan tuh full sampai selesai. Ya, tapi kalau akomodasi kita berangkat, ya, terus medical check up, insurance, ya. Visa itu kita sendiri yang urus. Ya, tapi nggak tahu ke depannya kalau misalnya nanti memang China-nya berminat, ya senang setuju untuk full scholarship bisa aja. Ya, itu karena kayak kemarin saya sudah ditawarkan untuk S3. Nah, cuman saya belum tahu nanti promotornya lama atau enggak. Karena saya suka juga untuk meninggalkan kalau lama di sana, ya. Karena saya sudah praktek, ada kegiatan lain. Untuk meninggalkan lama di sana masih saya pikirkan. Nah, dari 4 universitas ini yang paling paling rekomendasi itu mana ya? Maksudnya dari tadi bilang ada kedekatan gitu ya. Yang paling berpeluang kerjasama ya antara Indonesia dengan China itu. Iya. Jadi kalau saya lihat semuanya bagus. Ya, semuanya bagus ya, karena mereka memang sudah mungkin sudah standarnya ya. Jadi kita belajar tuh pasti culture. Ya, culture budaya Cina, terus mereka juga punya museum, jadi mereka tuh memang sudah ada mungkin basic dari belajar itu ada. Museum itu maksudnya gimana? Mereka punya museum, jadi mereka tuh setiap universitas pasti ada museum. Museum misalnya tentang herbal, hewan-hewan yang digunakan, ya. Maksudnya diawetkan? Iya, diawetkan ada, terus ada juga anatomi ya, anatomi itu kadaver juga ada ya. Nah, terus tuh ada lagi herbal, akupuntur ya, di situ ada ya, tinggal kita bikin video titik hegu mana tak hidup ya. Jadi dia memang dibudayakan, maksudnya tuh di museumkan ya supaya nggak hilang ya culture itu. Nah, jadi semua universitas bagus kalau menurut saya. Cuman yang paling besar karena kota besar itu adalah Hubei Wuhan, itu kota paling besar. Ya, dari yang 3 ini ya maksud saya. Kalau yang di Hainan ini kita cuma silaturahim ya, jadi yang keempat ini silaturahim. Yang kedua adalah Zhejiang University di Hangzhou. Ya, nah ini yang kedua ya. Jiangxi University itu paling kecil dari yang 2 ini ya, di Nanjang. Nah, tapi karena kedekatan emosional Jiangxi University ini kemarin kita diterima beasiswa angkatan 1, angkatan kedua. Nah, ini mau angkatan ketiga ya. Tapi ya sebenarnya tiga ini bisa kita hubungkan ya. Hubei bisa, Zhejiang bisa. Nah, coba Zhejiang ini kemarin S2 aja. Kemarin kita dapat beasiswanya. Ada teman kita yang sudah untuk S2 sana. Nah, kalau Hubei ini kemarin belum jalan. Nah, itu bisa kita garap bersama. Kalau misalnya Hubei ini karena Jiangxi sudah nerima banyak. Nah, bisa ke Hubei ya. Hubei ini paling besar. Kemarin saya juga ke rumah sakitnya itu luar biasa. Jadi rumah sakitnya itu
Sama kayak di Jiangxi Hospital ada departemennya. Iya. Nah, kemarin itu dia tuh paling kerennya apa ya, saya lupa ya. Jadi rumah sakit itu ada terkenalnya. Jadi ada satu rumah sakit itu ada yang terkenal. Misalnya dia pengobatan, kalau di Jiangxi itu kan minim operasi. Ya, ortopedik ya yang terkenalnya. Nah, kalau Hubei itu kemarin tuh apa ya, saya lupa ya. Nah, itu ada intinya memang dia pengobatan itu lebih bagus di situ. Nah, itu juga pakai moksanya ada di tempat. Jadi pasien tuh memang di bed rumah sakit menggunakan moksa, menggunakan akupuntur ya. Jadi peluang itu sangat banyak menurut saya ya. Nanti tinggal kita bagaimana perkembangannya saja ya. Perkembangan dan perkenalan, silaturahim. Nah, itu akan menjadikan kekuatan ya, ya silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperpanjang rezeki itu. Ya. Nah, kalau misalkan Pak Alfian kira-kira punya saran seperti apa sih untuk bisa tadi ya untuk pengembangan, untuk pendidikan sudah. Nah, kira-kira dalam hal apa lagi yang pengobatan integratif ini bagaimana sih semua lini ini bisa bergerak untuk bisa mengembangkan pengobatan integratif ini? Ya, pertama SDM yang paling penting. Ya, SDM. Kalau SDM yang tidak ada pendidikannya, gimana mau menyiapkan tempat itu sudah ada sekarang. Sebenarnya tempat itu sudah ada. SDM-nya yang malah belum. Ya, tempat sudah ada. Mungkin bisa praktek mandiri nantinya. Ya, atau nanti teman-teman yang punya modal atau apa bikin klinik banyak, kan bisa. Ya, nah yang penting itu SDM-nya. Kalau menurut saya pendidikannya dulu. Ya, kalau pendidikannya sudah ada, sudah menyebar, ya. Nah, sekarang sudah ada beberapa perguruan tinggi yang mengadakan ini, ya. Nah, ini kesempatan bagus sekali ya menurut saya, apalagi UNJ ini kan Universitas Negeri Jakarta, ya. Besar, ya, maksud saya besar di Jakarta lagi, ya. Nah, menyelenggarakan itu saya yakin pasti akan booming, ya. Itu apalagi sudah ada tadi pendidikan olahraga. Ya, nah itu bisa dikembangkan pada olahraga. Oke. Ya, gitu. Nah, ini sangat menarik Pak Alfian ya. Artinya kuncinya adalah SDM ya. SDM betul. Nah, dari SDM ini ketika memang dapat terkelola dengan baik, dapat pendidikan yang baik, dan tentunya di universitas terbaik pula gitu ya. Benar. Belajar di universitas terbaik juga, maka dia akan lebih cepat berkembang seperti itu. Oh ya, pasti. Karena cepat dikenal kan. Kalau universitasnya kecil kan pasti akan lambat dikenal. UNJ siapa sih nggak kenal? Iya. Nah, kalau dari Hubei tadi itu hubungannya sudah terjalin selama ini seperti apa sih, Pak? Jadi Hubei itu kemarin memang sudah kerjasama ya dengan yang tempat saya sekarang kuliah ya. Nah, cuman karena mungkin sudah duluan Jiangxi, jadi Hubei itu ya tidak berjalan. Oh, ya. gitu. Tapi kalau saya lihat tempat luasnya ya luasan Hubei ya. Oke. Jadi kayak mungkin nanti ya kita soan ya nanti kita kasih tahu ya bahwa ada kerjasama, nanti kita izin dulu ya karena penghubungnya Dr. Billy kita izin dulu ya. Dan pasti senang, Dr. Billy pasti senang, dia senang dia bagaimana berkembang tradisional ini berkembang ya, berkembang pesat, bagaimana berkembang dan SDM-nya jelas ya, maksudnya jelas itu pendidikannya ya, anatomi fisiologinya jelas ya, terus cara pengobatan, treatmentnya, cara penanganannya, bukan hanya kita ikut workshop langsung praktek ya, tapi kita memang jenjang pendidikan ya. Oke. Bicara ini ya Pak, pendidikan, berarti kan bicara apa yang dibahas atau apa yang dipelajari. Nah, kira-kira dengan adanya jurusan PTT itu bahasanya seperti apa sih Pak? Apa saja yang memang nantinya akan dipelajari seperti ya, pasti kan utama kalau kita pengobatan ya pasti kita belajar anatomi fisiologi. Ya. Pasti belajar anatomi ya, fisiologi ya, bagian-bagian tubuh dan fungsinya itu otomatis ya. Nah, tapi kan di TCM tadi ada akupuntur dasar. Ya, pasti kita belajar akupuntur dasar ya. Organ Changfu ya, TCM klasik ya. Nah, malah sampai meningkat nanti ada external medicine ya, ada internal medicine ya, ada tuina tadi cengku ya, ada cupping, bloodletting. Nah, itu akan dipelajarin di situ. Ada moksa ya dipelajarin. Nah, selebihnya pelajaran apa? Herbal tunggal, herbal formula ya. Terus kita belajar tadi energi ya, qigong ya, tapi di sini adalah kalau di sini bukan qigong, apa namanya?
Cikung ya, Cikung. Kalau di sini Cikung ya. Nah, itu kita pelajarin ya. Jadi energi pun kita belajar ya, body pun kita belajar ya, meditasi ya, kita belajar ya. Nah, jadi memang lengkap. Memang lengkap ya. Jadi semua itu ada ya. Jadi ada tuina terbagi ada 3 ya, tuina Anmo, tuina Cengku, tuina pediatrik. Jadi untuk anak-anak pun ada tuinanya. Ya, jadi lengkap ya. Jadi kayak kedokteran juga ya, cuman ini tradisional ya. Jadi mereka belajar bagaimana menusuk jarum yang aman ya, karena selain mereka belajar meridian, mereka juga harus tahu tempat yang mana aman. Jangan sampai membahayakan ya. Nah, makanya kita perlu belajar, kita perlu sekolah itu untuk aman. Ya, untuk kita tahu tulang, rangka, anatomi tubuh, ya, organ, ya, itu yang kita pelajarin, ya. Jadi full, kalau menurut saya belajarnya full. Oke. Nah, apa aja yang harus perhatikan sih Pak, nih biar kita semua paham gitu ya. Ini kan tadi Pak Alfian bilang ya, kalau misalkan ini tidak boleh sembarangan seperti itu. Nah, sebenarnya dari pelajaran dari kurikulum tersebut, kira-kira apa sih yang memang perlu sangat-sangat diperhatikan gitu ya untuk bisa membuat kurikulum ini bisa diimplementasikan? Ya, kurikulum ini bisa dijalankan maksudnya? Iya, betul. Ya, harus diperhatikan pertama ya kita ngikutin regulasi pemerintah. Regulasi, ya. Betul. Ya, regulasi pemerintah. Itu masih sudah mendukung atau belum kira-kira? Kalau yang PTT itu sudah ya? Ada ya, tinggal kita ya. Sebenarnya PTT ini sudah ada yang membuka di sudah ya. Sudah. Ada beberapa perguruan tinggi 1, 2. Kalau di negeri? Di negeri yang Kediri itu kayaknya negeri ya. Gitu. Yang Kediri negeri ya, saya kurang paham ya itu ya. Jadi yang penting kita tuh regulasi kan, kalau Jakarta kan belum ada ya negeri ya. Jakarta negeri belum ada ya. Itu. Jadi kita ngikutin regulasi ya. Nanti kan teknisnya ya pasti perguruan tinggi yang pasti tahu kan bagaimana persyaratan untuk membuka prodi ini ya. Tapi sudah ada nomenklaturnya. Jadi tinggal kita ngikutin. Ya. Nah, kalau dosen-dosennya ya kebetulan saya juga dosen. Ya, saya lupa tadi ngasih tahu. Kebetulan saya juga mengajar ya. Oh, ngajar. Saya mengajar di Sismadi ya, komplementer. Jadi saya mengajar herbal di Sismadi ya, karena Sismadi itu terkenalnya dengan komplementernya. Nah, saya satu lagi saya diajak mengajar di Nalanda. Nalanda ini TCM. Ya, Traditional Chinese Medicine. Memang dia di bawah Lampitikes ya, tapi dia Kemenak. Nah, itu tapi kurikulumnya TCM semua. Ya, ada akupuntur, ada herbal tunggal, formula, ya, ada anatomi fisiologi. Nah, kebetulan saya mengajar di sana adalah farmakologi herbal dan pengembangan jamu, ya. Karena S2 saya memang jamu, ya. Nah, jadi saya mengajar di sana. Nah, itu bisa kita lakukan ya kalau sudah kurikulumnya sudah ada. Ya, kurikulum itu kan sudah umum ya, kalau saya lihat ya, semua di China bisa kita adopsi, ya. Nah, dosen-dosennya bisa kita ambil dan banyak ya, apalagi kalau misalnya kita tadi sudah kerjasama, malah bisa kita hibrid ya, maksudnya kita bisa online. Jadi dosen yang sana ngajar kita ya, biasanya pakai Inggris ya, kayak saya sekarang juga kadang hibrid ya, nanti ke sana lagi praktek ya. Nah, itu bisa kita hibrid, belajar dari sana langsung dosennya ya. Atau dosen-dosen di sini sudah banyak juga yang TCM. Ya, itu. Berarti sumber daya untuk mewujudkan itu sebenarnya sudah ada seperti itu? Sudah ada. Itu. Tinggal tadi ya, memperhatikan regulasinya saja ya? Iya. Jadi kalau the first ya, kita bukan the first lagi, tapi kita different. Dan the best kalau menurut saya. Kalau UNJ ya, karena UNJ ini kan udah terkenal ya, Universitas Negeri Jakarta ya, bisa different. Universitas Negeri yang mengadakan PTT ya. Dan the best kenapa ya? Besar ya, itu. Baik, pemirsa, ini sangat menarik sekali ya, bahwa pendidikan pengobatan integratif dapat diterapkan di Indonesia, dan saya rasa UNJ mesti mengambil peluang ini dengan cepat ya, karena tadi ya, dari 4 universitas yang memang sudah terjalin komunikasi, nanti bisa di follow up dan juga bisa disinergiskan dengan UNJ jika UNJ memang ingin bekerja sama dengan kerjasama internasional dengan universitas di luar negeri seperti itu. Nah,
Menurut Pak Alfian ini mungkin yang terakhir ya Pak Alfian. Kira-kira apa sih harapan Pak Alfian gitu ya? Bahwa Pak Alfian belajar praktik pengobatan integratif selama ini dan sudah melakukan itu dalam prakteknya, kesehariannya. Harapannya seperti apa sih Pak Alfian ke depan tentang bagaimana membuat Indonesia ini lebih sehat? Ya, jadi karena kita tadi belajar itu kan kita mencari ilmu. Mencari ilmu itu tujuannya apa? Tujuannya untuk goals, ya. Nah, goal kita apa? Mempercepat kesembuhan bagi pasien, ya. Di samping kita mempercepat kesembuhan pasien, tapi kita harus memperhatikan etika dan safety pasien. Nah, itulah perlu kita sekolah dan belajar, ya. Jadi kita etika, safety, ya. Akhirnya kita mempercepat proses kesembuhan, ya. Memang kesembuhan milik Allah, tapi karena kita belajar ikhtiar, kita diberikan ilmu oleh Allah, nah kita akan lebih cepat. Oh, saya pakai ini. Oh, saya pakai ini. Oh, saya pakai ini. Karena kita udah paham, ya. Nah, kita sudah dengan diagnosa kita paham, dengan pemeriksaan fisik kita paham, dengan pemeriksaan menunjang kita paham, kita bisa menegakkan diagnosa yang tepat. Nah, itu yang paling penting. Sehingga orang yang berobat lebih cepat sembuh. Nah, di samping itu, kita bisa mengedukasi sebagai promotif. Ya, seperti ini kita edukasi kan, edukasi dengan makanan yang sehat, ya bukan 4 sehat 5 sembarangan, ya. Jadi promotif dan preventif, ya, mencegah lebih baik daripada mengobatin. Dan jangan sampai yang tadi dikatakan di awal tadi, ya cuci darah, jantung, stroke. Nah, bisa kita preventif, kita cegah. Bagaimana kita cegah? Ya tadi dengan body, mind, soul, spirit, dan energi. Ya, dengan food terapi, makanan. Ya, bukan 4 sehat, 5 sembarangan. Gitu. Baik. Sudah Pak Alfian? Cukup. Oke, terima kasih Pak Alfian atas waktunya di 2 episode podcast Edura TV yang berbicara tentang kesehatan dan pengobatan integratif. Pemirsa sekalian, semoga apa yang selama 2 jam ini kita bicarakan, 2 episode ini kita bicarakan bisa banyak bermanfaat bagi pemirsa. Dan tentunya ini menjadi peluang bagi UNJ karena di Jakarta belum ada untuk pendidikan pengobatan integratif. Dengan UNJ sudah menjadi PTNBH, maka peluang itu akan menjadi lebih nyata apakah menangkap peluang ini atau tidak. Demikian bincang-bincang tentang kesehatan dan pengobatan integratif. Saya Klik Wijonarko bersama narasumber saya, Bapak RM Alfian, BRM, STRKes, ST, MSI. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.